Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah ibadah, maka Tuhan memberi satu janji kepada Salomo. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan menyatakan janji ini kepada dia, di mana isi dari janji ini adalah bahwa Tuhan mau menyatakan perhatiannya kepada umat-umatnya dan hubungannya dengan rumah ibadah. Artinya ketika mereka hidup beribadah, setelah mereka memiliki rumah ibadah, dan kalau mereka hidup beribadah di rumah ibadah tersebut, maka Tuhan berkata, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Satu lagi ayat tentang doa saudara, kita akan merenungkan sebelum kita menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan ayat firman Tuhan tentang doa ini, saudara, kita akan kembali berdoa. Dan yang saya rindu kita renungkan, kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini adalah, sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh perhatiannya kepada doa umat Tuhan. Matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian kepada seruan dan doa umat-umatnya. Dan di ayat 14 saudara, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Doa yang bagaimana, yang kesana Tuhan taruh perhatian, Tuhan jawab dan Tuhan nyatakan kuasanya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Jadi Tuhan menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, Dia menaruh perhatian kepada doa mereka, dan doa yang ditegaskan di sini adalah doa yang disertai dengan merendahkan diri.
Saudara, hari ini hal pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, bagaimana supaya doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, doa yang diperhatikan oleh Tuhan. Doa kita harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Merendahkan diri adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, saudara, karena tidak sedikit orang ketika mereka masih bergumul, merindukan kuasa Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika mereka diberkati, ketika apa yang mereka inginkan terjadi, mereka mulai berpikir bahwa itu memang sudah sewajarnya terjadi. Mereka mulai berpikir bahwa itu karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dan sebagainya. Mulai melupakan bahwa sebenarnya sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, setekun apapun, segigih apapun aku mengerjakan, tidak akan bisa, saudara. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ketika kita berjuang meraih impian kita, naikkanlah doa-doa di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan kerinduan saudara untuk terwujudnya impian saudara. Tetapi di balik itu, milikilah kesadaran bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa kita begitu terbatas. Kalau kita mengalami perkara besar, kalau kita diberkati, doa kita dijawab, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita, ketika kita berhasil, ketika apa yang kita kerjakan sukses, kita tetap mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Doa yang disertai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka dengan demikian ayat 15 tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa yang disertai dengan merendahkan diri. Lalu kemudian, saudara, selanjutnya dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan mau juga umat-umatnya bukan hanya sekedar berdoa dan berdoa. Berdoa menginginkan jawaban doa, berdoa menginginkan mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan sendiri sebagai penjawab doa. Mencari pribadinya lebih daripada jawaban doa. Merindukan dia lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Yang sering kali banyak terjadi, saudara, umat-umat Tuhan lebih merindukan mujizat, lebih merindukan berkat, lebih merindukan jawaban doa daripada Tuhan sendiri. Padahal kalau kita mencari dia, kita menemukan dia, kita mengalami dia, kita intim dengan dia, maka jawaban doa, mujizat dan sebagainya itu hanya bonus, saudara. Artinya bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Ketika saudara mencari dia, menemukan dia, maka dia pasti akan melakukan mujizatnya dan menjawab doa saudara. Jadi yang kedua, saudara, doa yang Tuhan mau, doa yang kepadanya Tuhan menaruh perhatian, mata Tuhan terbuka, adalah doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Rindukan Tuhan lebih daripada mujizat.
Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan juga di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ketiga yang Tuhan mau adalah umat-umatnya berdoa dan doa-doa mereka disertai dengan pertobatan. Bukan sekedar doa, saudara, tapi doa yang disertai dengan pertobatan. Seberapa banyak orang, saudara, hidup dalam doa. Mereka gigih berdoa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa dan kemunafikan. Bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Allah menaruh perhatian ketika umatnya berdoa sekaligus hidup dalam dosa. Karena Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menjawab doa yang tidak berkenan kepada dia. Karena dengan begitu dia mengingkari dirinya sendiri. Itu sebabnya doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan? Doa yang disertai dengan pertobatan, kerinduan hidup dalam kekudusan. Doa yang disertai dengan cara hidup yang hari demi hari siap diproses semakin baik dan semakin baik. Kita memang belum sempurna, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sedang berproses menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita sedang berproses bertobat lagi dan bertobat lagi dan bertobat lagi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena yang Tuhan mau adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita belajar dari orang Israel, maka kita akan menemukan di dalam perjanjian lama bahwa mereka seringkali mengalami penderitaan ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak belajar dari sana, sehingga seringkali mereka menderita lagi, menderita lagi, menderita lagi. Kenapa? Karena mereka berdosa lagi, berdosa lagi, dan berdosa lagi. Tapi di sisi lain kita bisa melihat setiap kali mereka bertobat, Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, supaya tetap kita mengalami mujizat dan belas kasihan Tuhan. Bertobatlah terus, jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama seperti orang Israel, tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Asal jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menderita. Bertobat, diampuni Tuhan, diberkati, kemudian jatuh lagi. Begitu terus bolak-balik sehingga mereka berjalan di tempat. Seharusnya ketika mereka bertobat, melangkah maju. Ketika ada sesuatu yang perlu diubah lagi, bertobat lagi, melangkah maju. Maka dengan demikian, mujizat yang lebih besar, mujizat yang lebih besar yang akan mereka alami. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, saudara. Bertobat lagi dan bertobat lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bukan berjalan di tempat, bertobat dari dosa yang sama terus, tetapi kita maju ke depan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dengan demikian ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Biarlah mata Tuhan terbuka kepada saudara, telinganya mendengarkan seruan saudara dari tempat saudara masing-masing, dari konteks kehidupan saudara masing-masing, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup dalam doa. Dan bukan sekedar hidup dalam doa, saudara, tapi hidup dalam doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada jawaban doa, lebih daripada mujizat dan berkat dan sebagainya. Doa yang disertai dengan pertobatan. Jika doa kita disertai dengan tiga hal ini, saudara, janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Mata Tuhan terbuka, telinganya mendengarkan kita, dan Dia menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan saudara.
Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan melakukan firman Tuhan ini. Perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati
biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.